Nama saya Rifan SMT. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Marangkuta, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di Universitas Nusa Tenggara Kupang. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya SMA Negeri 1 Marangkuta. Berikut adalah video pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya mulai saja sekarang lah untuk pembahasan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah baik ya. Masih semangat kan untuk belajar geografinya hari ini? Semangat, Pak. Semangat. Iya, harus tetap semangat ya. Harus tetap. Walaupun sekarang ini kita dalam masa pandemi COVID-19 dan pembelajaran kita sekarang jauh berbeda dengan pembelajaran yang terdahulu, yaitu kalau sekarang kan pembelajaran daring, kalau dulu tatap muka, tapi kita harus tetap semangat ya, jangan kendor. Jadi apapun itu pembelajarannya, daring ataupun tatap muka, tetap semangat semuanya. Ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak minta salah satu untuk memimpin doa dulu untuk pagi ini. Silakan Dimas Nopianto. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya. Nah, jadi untuk hari ini yang tidak hadir itu ada 6 orang ya. 6 orang yang tidak hadir. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya, sebelum kita ke materi, kita sedikit mengulang dulu pelajaran yang terdahulu. Mungkin masih ada yang ingat pelajaran kita yang terdahulu apa? Flora dan Apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Tentang tumbuhan. Iya, tumbuhan. Apa kemarin tumbuhan itu?
Sudah kelihatan? Sudah kelihatan anak? Kelihatan, Mbak. Iya. Ya, Mbak. Nah, jadi untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem, lalu membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang dilengkapi gambar hewan dan tumbuhan endemik. Lalu untuk indikator pencapaian kompetensi itu yaitu mengidentifikasi karakteristik dan persebaran fauna di dunia. Untuk materi pokoknya yaitu karakteristik dan persebaran fauna di dunia. Nah, lalu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah melalui model pembelajaran Discovery Learning, siswa dapat mengidentifikasi klasifikasi persebaran fauna dunia secara tepat. Yang kedua, setelah diskusi, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik jenis fauna dan wilayah persebaran fauna dunia secara tepat. Nah, itulah tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau kalian perhatikan dari beberapa gambar fauna yang Bapak tampilkan tadi, ini kalau kalian amati, kalian cermati, fauna yang Bapak tampilkan tadi, ini persebarannya tidak sama ya. Contohnya di sini, kalau contohnya jerapah ya, kalau jerapah kan itu biasanya adanya di daerah Afrika. Nah, kalau di Indonesia tidak ada ya, jarang ditemui jerapah ya. Nah, jadi untuk persebarannya ini beda-beda ya, tidak sama. Ya, Pak. Ada lagi tadi contoh yang Bapak tampilkan tadi apa? Yang beruang kutub ya. Ya. Nah, beruang kutub itu juga adanya di daerah yang Dingin. Kutub Dingin. ya. Nah, jadi dia tidak bisa tinggal atau berada di daerah tropis seperti yang kita tempati ini. Nah, inilah beberapa contoh persebaran fauna ya. Nah, jadi inilah materi yang akan kita bahas hari ini. Persebaran fauna di dunia. Silakan, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Dari beberapa gambar yang Bapak tampilkan tadi? Gambarnya lo nggak ada, Pak. Oh, gambarnya tidak ada. Kalau yang lain ada nggak gambarnya? Ada, Pak. Tapi Tadi. Oh, yang lain, yang Ada, lain Pak. ada ya. Nggak ada. Pak. Yang lain ada Tapi ya. udah Nah, hilang, itu contoh beberapa fauna ya. Beberapa contoh fauna yang saya ambil itu persebarannya tidak sama tadi. Nah, itu bisa kalian cermati di sana. Nah, untuk selanjutnya di sini Bapak akan memutarkan sebuah video pendek ya, singkat saja tentang fauna tadi, tentang persebaran fauna. Silakan nanti diamati ya, karena ini yang nanti menjadi bahan diskusi kalian. Bapak share screen dulu sebentar. Sudah kelihatan anak-anak, sudah muncul videonya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ada, Pak. Sudah. Sudah.
Dadah.
Gimana? Sudah menyaksikan tadi video singkat Pak. tentang Pak. persebaran fauna di dunia. Ada berapa tadi? Sudah, Pak. Dari Ada video 6. tadi ada berapa persebaran fauna di dunia? 6, Pak. 6. Ada 6 ya. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu. Yang pertama Niartik. Niartik ini kalau kalian perhatikan dari peta ini berada di daerah mana ini? Tadi? Amerika? Amerika apa ini? Utara. Iya, benar sekali ya. Amerika Utara. Kalau yang berikut ini neotropikal. Neotropik, ini daerah mana ini? Amerika Selatan, Pak. Iya, benar sekali Amerika Selatan ya. Kalau Ethiopian, Afrika, Pak. iya, Afrika ya, benar sekali ya, Afrika ini. Nah, lalu yang berikut ke atas geser ini Valley Arctic. Ini persebarannya di daerah mana ini? Kalau dilihat dari peta ini, Asia Utara. Asia Utara ya, Asia Utara. Tepatnya ini adalah sebagian besar Asia, benua Asia dan sebelahnya sini Eropa ya. Nah, lalu ada yang berikut di sini Oriental. Nah, ini kalau kita lihat peta ini daerahnya di mana ini? Oriental ini mencakup daerah mana Asia saja? Tenggara dan Asia Selatan, Pak. Asia Barat, Asia Asia Selatan Tenggara. ya, dan Asia ini apa Tenggara. Indonesia ini? Tenggara. Asia Tenggara, ya benar sekali daerah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Lalu ada yang terakhir Australis. Australis. Nah, jadi letaknya di sini ya. Ini tepatnya di daerah mana ini Australis ini? Australia. Benua Australia ya. Iya, benar sekali benua Australia. Nah, inilah persebaran fauna di dunia. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tentang persebaran fauna di dunia ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Berarti sudah jelas ya. Iya, Pak. Lalu untuk berikutnya kita akan diskusi ya. Untuk diskusi ini Bapak bagi menjadi 3 kelompok saja. 3 kelompok ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya ini bisa kalian lihat ya. Bisa dilihat anak-anak semua? Bisa, Pak. Pak. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Sudah ingat kan kelompoknya ini? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, untuk tugas kelompoknya atau diskusinya, ini akan Bapak jelaskan. Silakan diperhatikan di sini. Ini ada Bapak share lagi ya untuk LKPD-nya. Bisa terlihat untuk LKPD? Enggak ada, Pak. Pak. Sudah. Oh, ada, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini tugasnya seperti ini. Ada, Pak. Ini mencocokkan gambar tadi. Oh, Nah, ini kan ini kosong nih di sini. Nah, Bapak bagi yang untuk kelompok 1. Kelompok 1 itu adalah Australis dan Ethiopian ya. ya, Pak. Kelompok 1. Lalu yang berikut kelompok 2 itu tentang neotropik dan oriental.
Nah, silakan nanti diisi saja di kolom sini. Misalnya tadi kelompok 1 kan, kelompok 1 tadi kena Australis dan Ethiopian. Nah, lihat gambar di sini, Australis dan Ethiopian itu yang mana ya di sini? Misalnya di sini nomor 1. Nah, tulis aja di sini Ethiopian, ya, misalnya di nomor 1 ini ya. Lihat gambarnya. Lalu misalnya Australis itu berada di nomor 3 misalnya. Kamu tulis di nomor 3 sini. Sudah bisa dipahami untuk tugasnya ini? Siap, bisa. Ya. Silakan kalian berdiskusi di Google Classroom. Itu sudah di Google Classroom itu sudah Bapak kirim media ajarnya sama LKPD-nya. Silakan kalian berdiskusi di sana sambil Bapak pantau ya. Nanti Bapak lihat yang kelompok paling aktif itu kelompok berapa. Lihat, silakan kalian berkomentar di situ kelompoknya masing-masing. Sudah Bapak bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Halo? Halo Pak. Saya boleh bertanya Pak. Pak. Ya, silakan. Sudah Saya habis salah Bapak waktunya. classroom Pak. Apa? Saya Kenapa? saya kelompok 2 tapi tadi digabungkan ke classroom kelompok 3 Pak. Oh gitu ya? Ya Bukan sudah. gabung, kan itu sudah ada kolomnya masing-masing kelompoknya. Aku pencet kelompok 3. Ya makanya kamu pencetnya seharusnya yang kedua, malah kamu. Enggak, tadi notifikasinya emang kelompok 3 Pak. Iya, Mungkin salah karena masuk. kelompok 3 tadi udah ngomong duluan, komen duluan. Ya, silahkan. Waktunya habis ya. Untuk diskusinya. Silakan untuk kita mulai saja untuk presentasinya. Perwakilan dari kelompok 3. Siapa? Erni, Pak. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperbesar sedikit ya tulisannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LPPD dari kegiatan belajar. Nomor 1, wilayahnya Nearctic, ciri-ciri fauna. Jenis fauna di kawasan ini dipengaruhi oleh jenis vegetasi dan kondisi alam, sedangkan jenisnya antelope dan rusa. Yang kedua, lingkungan fisik wilayah Greenland tertutup oleh salju dengan ketebalan yang sulit ditentukan jenis binatang. 3, kawasan ini dipenuhi oleh fauna seperti antelop bertanduk cabang 3. Jenis binatangnya antelop, rusa, beruang, muskov, bison, karibau, beruang kutub, beruang hitam, salamander, oposum, dan coyote. Wilayah yang kedua yaitu Palearktik. Ciri-ciri faunanya: 1, didominasi oleh mamalia besar. Yang kedua memiliki beberapa kesamaan dengan wilayah Nearktik akibat perpindahan pada zaman es. Yang ketiga, hewan yang beradaptasi dengan iklim dingin dan sedang. Jenis binatangnya adalah harimau Siberia,
beruang kutub, beaver, rusa, serigala, rubah, rusa, berang-berang, panda, musang, tupa, dan landak. Baiklah, tadi itu presentasi dari kelompok 3 ya. Ya, Pak. Tadi mengambil tentang Nearctic dan Palearctic. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain. Siapa yang Assalamualaikum mewakili kelompok 2? warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada wilayah neotropikal. Ciri-ciri faunanya: 1. Daerah yang memiliki iklim tropis. 2. Didominasi oleh adanya hutan hujan tropis. Yang ketiga, terdapat jenis hewan kera dan berbagai jenis burung. 4. Terdapat hewan mamalia banyak. 5. Wilayah neotropik dikenal dengan hewan vertebratanya. Jenis binatangnya: primata, kelelawar, roden, terenggiling, bison, dan kukang, armadillo, orangutan, alpaka, kelawar penghisap darah, kuda, babi, siamang, ilama, piranha, monyet berhidung merah, belut listrik, terenggiling, sama tapir. Yang berikutnya ada oriental. Ciri-ciri faunanya: banyak spesies mamalia besar. 2. Terdapat berbagai jenis monyet. 3. Terdapat binatang endemik. 4. Terdapat jenis burung oriental dengan warna yang menarik. Jenis hewannya ada harimau Sumatera, tapir Malaysia, gajah India, kerbau air, batak, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 tentang neotropik dan oriental tadi. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan pada kelompok 2? Ada? Enggak, Pak. Ya, tidak, Pak. Sudah ada. Oriental. Oriental ini tadi kawasannya di daerah mana? Persebarannya di mana? Wilayahnya di mana? Yang sudah kita bahas tadi. Oriental. Asia Selatan dan Asia Tenggara, Pak. Iya, benar sekali ya. Wilayahnya meliputi di daerah Asia Tenggara. Asia Tenggara dan Asia Selatan. Iya, Asia Selatan. Ya, benar sekali. Lalu yang berikut kita lanjut. Pak, nggak tepuk tangan, Kak, Pak. Oh ya, lupa ya Bapak ya. Wah, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Kelompok 2 maksudnya. Yang sudah. Terima kasih. Iya. Maaf ya Bapak lupa Sama-sama. tadi. Iya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Lalu yang kelompok terakhir ya. Berikutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Silahkan. Kelompok 3. Oh, kelompok 1 ya? Kelompok berapa? Kelompok 1. Oh, kelompok 1 ya, bersama kelompok 1 ya, yang belum ya. Ya, silakan.
Nah, kelompok 1 Dimas Nopianto ya, yang mewakili kelompok 1. Ya silakan Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Bisa diperbesar sedikit Dimas? Wilayah Etopian. Ciri-ciri fauna. Terdapat fauna yang beraneka ragam, terdapat hewan mamalia besar, memiliki banyak kesamaan dengan wilayah oriental. Jenis binatang, gajah, gorila, jerapah, dan zebra. Australian. Hewan berkantung, burung-burungnya banyak yang berwarna. Tidak ada ikan, air tawar, dan kera. Hewan menyusui berukuran lebih kecil. Jenis binatang, kanguru, koala, buaya, platypus, wallaby, mamalia bertelur seperti echidna, dan platypus. Baik Pak, sudah Pak. Sudah ya presentasi? Sudah Pak. Ya. Untuk kelompok 1 tadi kena Ethiopian dan Australian. Ethiopian dan apa tadi satunya? Australian. Australian. Nah, kalau Ethiopian tadi daerahnya di mana? Ethiopian. Wilayahnya di daerah mana tadi? Afrika bagian selatan. Afrika bagian selatan. Nah, silakan kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya. Ada? Enggak, Pak. Sudah ada ya. Jadi sudah jelas semua ya. Bapak anggap sudah jelas ya. Tidak ada yang bertanya. Baiklah, kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan, aplaus dulu kepada kelompok 1 yang sudah berhasil mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan tepuk tangan dulu ke kelompok 1. Banyak. Silakan dimatikan saja. Kita mulai. Demikianlah tadi hasil diskusi dari 3 kelompok ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan dari hasil diskusi tadi? Tidak ada ya, berarti Bapak anggap paham semua. Nah, baiklah. Silahkan yang bersedia untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bapak minta pada Dimas Nopianto untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa? Kesimpulannya, kita dapat mengetahui persebaran fauna di berbagai wilayah. Ada di wilayah Palearktik, wilayah Nearktik, wilayah neotropikal, wilayah Ethiopian, wilayah oriental, dan wilayah sudah Pak, itu aja Pak. Dan wilayah Australis. Oh iya. Baiklah, terima kasih kepada Dimas Nopianto yang sudah bersedia untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Pak. Nah,
Untuk selanjutnya sedikit Bapak ingin memberikan komentar ya. Tadi Bapak lihat untuk kegiatan diskusinya sudah berjalan cukup baik, dan untuk kedepannya nanti bisa lebih baik lagi ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan soal post-test ya. Soalnya ada 5 saja pilihan ganda. Ini bentuk soalnya, silahkan dilihat dulu. Bisa, Pak. Nah, Bisa, ini Pak. soal evaluasi ya. Nanti dikerjakan, linknya nanti Bapak kirim di grup WA. Silahkan dikerjakan. Ini individu ya, bukan kelompok ya, jadi masing-masing. Nah, ini bentuk soalnya, silahkan nama diisi, kelas, passwordnya ABCDE, pilihan gandanya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, ada 5 soal saja. Nah, baiklah anak-anak semua. Untuk berikutnya nanti minggu depan kita masih membahas tentang materi persebaran flora dan fauna ya. Tapi yang akan kita pelajari nanti adalah tentang manfaat keanekaragaman hayati ya. Nah, jadi itu untuk materi selanjutnya. Silakan nanti dipelajari ya di rumah. Baiklah, untuk selanjutnya silahkan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak minta salah satu untuk memimpin doa penutup ya untuk hari ini. Silahkan Bapak minta Ramadan Adi. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Ramadan Adi yang sudah bersedia untuk memimpin doa pada kegiatan belajar kita hari ini.